Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti sedang menunggu keputusan besar, namun kamu tak tahu kapan dan dari mana arah itu akan datang? Bagaimana jika aku katakan bahwa takdirmu bisa mulai berubah tanpa suara, tanpa tanda di langit, tanpa pengumuman apapun? Dan semua itu bisa dimulai di satu bulan yang sering kita anggap biasa. Bulan Rajab. Sebuah bulan yang sejak langit dan bumi diciptakan telah dimuliakan, disucikan, dan dijadikan waktu penentu bagi mereka yang mau sadar sebelum terlambat. Di bulan ini, doa lama yang nyaris kamu lupakan bisa kembali dibuka catatannya. Amal kecil yang kamu remehkan bisa mengguncang langit. Luka batin yang kamu simpan bertahun-tahun bisa mulai disembuhkan perlahan. Rajab bukan bulan keajaiban instan. Ia tidak berteriak, ia berbisik. Namun siapapun yang peka terhadap bisikan itu, hidupnya tidak akan kembali sama. Video ini bukan sekedar pengingat. Ini adalah tanda. Tanda bahwa jika Rajab berlalu dan hatimu tidak berubah apapun, mungkin kamulah yang melewatkan kesempatan yang tidak datang dua kali. Tonton sampai akhir, karena bisa jadi jawaban dari kegelisahan hidupmu selama ini sedang menunggumu di antara detik-detik sunyi bulan Rajab. Jika hatimu tersentuh, jika ada bagian yang membuatmu terdiam, atau jika kamu merasa ini seperti teguran lembut dari Allah, tekan like sebagai bentuk syukur. Tulis komentar bagian mana yang paling menyentuh hatimu, dan subscribe channel Manisnya Pahala agar kita terus saling menguatkan dalam perjalanan kembali kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada waktu-waktu tertentu di mana dunia terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena manusia berhenti bergerak, tetapi karena langit sedang memperhatikan dengan lebih dekat. Pada saat seperti itu, detak kehidupan berjalan pelan, seakan memberi ruang bagi jiwa untuk mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh bisingnya dunia. Mungkin malam ini adalah salah satunya. Saat sebagian manusia terlelap, saat lampu-lampu kota mulai meredup, ada lembaran tak kasat mata yang perlahan dibuka. Bukan di meja manusia, tetapi di hadapan langit yang maha menyaksikan. Inilah saat di mana takdir tidak diumumkan, namun mulai diarahkan. Sahabatku, pernahkah kamu merasa hidupmu seperti berada di persimpangan? Berjalan tapi tak tahu kemana. Berusaha tapi hasilnya selalu terasa tertunda. Bukan karena Allah lupa, melainkan karena ada waktu-waktu tertentu yang memang disiapkan sebagai penentu arah. Bulan Rajab hadir bukan dengan suara keras. Ia datang perlahan, tenang, namun membawa getaran yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang mau diam sejenak. Di bulan inilah, langit seolah membuka kembali catatan-catatan lama. Doa yang pernah kamu bisikkan bertahun lalu, air mata yang jatuh tanpa saksi, harapan yang nyaris kamu kubur karena terlalu sering kecewa. Semua itu tidak hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk disentuh kembali oleh rahmat. Sahabatku yang dirahmati Allah, takdir bukanlah sesuatu yang jatuh tiba-tiba dari langit. Ia berjalan pelan mengikuti langkah hati manusia. Dan Rajab adalah salah satu langkah paling awal yang sering kita abaikan. Bulan ini tidak menuntutmu berubah seketika, tidak memaksamu menjadi sempurna. Ia hanya mengajakmu untuk sadar. Sadar bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kamu kejar, tetapi tentang kemana Allah sedang mengarahkanmu. Di Rajab, langit tidak sibuk menilai seberapa banyak amalmu, tetapi seberapa jujur hatimu saat kembali menghadap.
Kadang, satu istighfar yang keluar dari dada yang benar-benar menyesal lebih berat timbangannya daripada 1000 ucapan tanpa rasa. Kadang, satu doa yang diucapkan dengan pasrah menjadi pembuka jalan bagi takdir yang selama ini tertutup. Malam-malam Rajab mengajarkan kita untuk diam, bukan menyerah, tetapi menunduk. Menundukkan ego, menurunkan ekspektasi pada manusia, dan meninggikan harap hanya kepada Allah. Sahabatku, jika hari ini hatimu terasa lebih lembut, lebih mudah tersentuh, lebih cepat menyesal saat berbuat salah, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Allah sedang mendekat sebelum kamu sempat melangkah lebih jauh dalam kelalaian. Rajab bukan bulan keajaiban instan. Ia adalah bulan isyarat. Isyarat bahwa pintu-pintu perubahan mulai terbuka dari arah yang tak terlihat. Dan siapapun yang peka terhadap isyarat itu, takdirnya pelan-pelan akan diarahkan tanpa harus diumumkan kepada dunia. Sahabatku yang dirahmati Allah, mungkin kamu belum melihat perubahan apapun hari ini. Namun percayalah, saat langit membuka catatan takdir, yang pertama berubah bukan keadaan, tetapi hati. Dan dari sanalah segala sesuatu akan bermula. Dan dari sanalah segala sesuatu tidak lagi berjalan seperti biasa. Sahabatku yang dirahmati Allah, Rajab bukan sekedar nama dalam kalender. Ia bukan hanya hitungan hari yang berlalu di antara bulan-bulan lainnya. Sejak langit dan bumi diciptakan, Rajab telah diberi kedudukan yang tidak sama dengan waktu yang lain. Ia adalah bulan yang dimuliakan, disucikan, dijaga. Di dalamnya Allah menetapkan batas yang lebih halus namun lebih tegas. Batas antara lalai dan sadar, antara tergesa dan tenang, antara terus menjauh atau mulai kembali. Rajab termasuk bulan haram, bukan karena manusia yang mengharamkannya, tetapi karena Allah sendiri yang memuliakannya. Pada waktu inilah dosa terasa lebih berat dan kebaikan memiliki gema yang lebih panjang di langit. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan. Sahabatku, pernahkah kamu memperhatikan bagaimana alam bekerja? Musim datang bergantian bukan tanpa aturan. Ada masa menanam, ada masa menunggu, dan ada masa menuai. Rajab adalah masa menahan diri, menjaga langkah, mengistirahatkan jiwa yang terlalu lama dipaksa berlari. Di bulan ini, Allah seakan berkata dengan lembut, "Berhentilah sejenak, lihatlah ke dalam dirimu, apakah arahmu masih benar?" Rajab mengajarkan kita bahwa kesucian bukan hanya tentang tidak berbuat dosa, tetapi tentang menjaga hati agar tidak semakin mengeras. Karena hati yang keras tidak mampu mendengar panggilan langit. Di masa lalu, orang-orang yang memahami rahasia waktu memperlakukan Rajab dengan penuh hormat. Bukan dengan perayaan, melainkan dengan penjagaan diri. Ucapan dijaga, langkah ditimbang, niat diperbaiki. Bukan karena mereka suci, tetapi karena mereka sadar betapa rapuhnya manusia di hadapan waktu yang dimuliakan. Sahabatku yang dirahmati Allah, ketika Allah memuliakan suatu waktu, itu berarti Allah sedang memberi kesempatan. Kesempatan untuk berhenti menumpuk kesalahan, kesempatan untuk membersihkan jejak-jejak lama, kesempatan untuk memperbaiki arah sebelum perjalanan menjadi terlalu jauh. Rajab bukan bulan hukuman, ia adalah bulan perlindungan. Perlindungan dari kebiasaan buruk yang sering kita anggap sepele. Di Rajab, bahkan niat buruk yang ditahan dicatat sebagai kebaikan, dan kesabaran yang terasa berat dianggap sebagai bentuk ibadah. Inilah rahasia kemuliaannya. Langit tidak menuntut perubahan besar,
Ia hanya meminta kehati-hatian agar manusia tidak merusak dirinya sendiri saat pintu rahmat sedang terbuka. Sahabatku, jika di bulan ini hatimu lebih gelisah saat berbuat salah, lebih cepat merasa tidak tenang ketika lalai, itu bukan beban, itu penjagaan. Penjagaan dari Allah agar kamu tidak terus berjalan di jalan yang melukaimu sendiri. Rajab hadir sebagai pagar, bukan untuk membatasi rahmat, tetapi untuk melindungi hati dari kehancuran yang perlahan. Dan siapapun yang menghormati waktu yang dimuliakan, akan dihormati pula langkah hidupnya. Karena sejak langit dan bumi diciptakan, Rajab telah ditetapkan bukan sebagai bulan biasa, melainkan sebagai pengingat bahwa Allah selalu memberi tanda sebelum takdir benar-benar ditentukan. Bahwa Allah selalu memberi tanda sebelum takdir benar-benar ditentukan. Sahabatku yang dirahmati Allah, banyak orang mengira takdir berubah karena satu peristiwa besar yang menggelegar. Padahal, perubahan takdir sering bermula dari sesuatu yang sangat sunyi. Dari keputusan kecil di dalam hati, dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Dan Rajab adalah waktu di mana keputusan itu paling mudah ditanam. Takdir tidak selalu diturunkan sebagai hasil akhir. Ia disusun perlahan, seperti benang-benang halus yang ditenun tanpa suara. Allah Maha mengetahui akhirnya, namun manusia diberi kehormatan untuk menentukan langkah awalnya. Disinilah rahasia Rajab berada. Rajab bukan bulan panen, ia adalah bulan menanam. Menanam niat, menanam kesadaran, menanam keberanian untuk berubah meski belum sempurna. Banyak orang menunggu Ramadan untuk menjadi baik. Padahal, hati yang siap di Ramadan seringkali sudah disentuh lebih dulu di Rajab. Di bulan ini, Allah tidak menuntut amal yang banyak. Ia menanti arah yang benar. Sahabatku, pernahkah kamu merasakan dorongan untuk memperbaiki diri tanpa tahu mengapa? Tiba-tiba ingin lebih dekat dengan Allah? Tiba-tiba merasa tidak nyaman dengan kebiasaan lama? Tiba-tiba ingin meminta maaf meski ego masih berat? Itulah benih. Dan Rajab adalah tanah yang paling subur untuk benih perubahan. Rahasia awal perubahan takdir bukan pada besarnya usaha, melainkan pada kejujuran niat. Satu niat yang benar bisa menggeser arah hidup yang selama ini melenceng tanpa disadari. Karena Allah tidak melihat seberapa cepat kamu berubah, tetapi kemana kamu sedang menuju. Di Rajab, langit memperhatikan arah langkah, bukan jaraknya. Orang yang baru melangkah satu langkah, namun menuju Allah, lebih dekat daripada orang yang berlari namun menjauh. Sahabatku, jangan remehkan kegelisahan kecil yang muncul di bulan ini. Itu bukan kelemahan iman, itu tanda bahwa hati masih hidup. Hati yang hidup masih bisa diarahkan, masih bisa diselamatkan, masih bisa ditulis ulang jalannya. Rajab mengajarkan bahwa Allah memberi kesempatan sebelum memberikan keputusan. Ia memberi isyarat sebelum menetapkan akibat. Maka siapapun yang peka akan menangkap isyarat itu sebelum pintu tertutup kembali. Takdir yang berubah seringkali tidak diumumkan, tidak disaksikan manusia. Ia berubah saat seseorang memilih untuk berhenti menunda taubat, berhenti menyalahkan keadaan, dan mulai memperbaiki hubungan dengan Allah. Di Rajab, bahkan keinginan untuk berubah sudah bernilai ibadah, dan Allah yang maha lembut tidak pernah menyia-nyiakan niat baik yang lahir dari hati yang jujur. Sahabatku, jika hari-hari Rajab ini membuatmu berpikir lebih dalam tentang hidupmu, tentang akhir perjalananmu, tentang siapa yang selama ini paling sering kamu abaikan, maka ketahuilah, bukan kamu yang tiba-tiba berubah, tetapi Allah sedang memulai perubahan takdirmu dari arah yang paling dalam.
dari arah yang paling dalam. Sahabatku yang dirahmati Allah, seringkali manusia menunda berbuat baik karena merasa dirinya belum pantas, belum suci, belum layak, belum cukup sempurna untuk mendekat kepada Allah. Padahal langit tidak menunggu kesempurnaan, langit hanya menunggu ketulusan. Rajab mengajarkan satu rahasia besar. Amal kecil bila dilakukan di waktu yang dimuliakan dan dengan hati yang jujur dapat mengguncangkan catatan langit. Bukan karena besarnya amal itu, tetapi karena keikhlasan yang melahirkannya. Sahabatku, satu istighfar yang keluar dari dada yang benar-benar menyesal lebih berat timbangannya daripada ribuan ucapan yang hanya melintas di bibir. Satu sujud yang singkat namun dilakukan dengan hati yang runtuh lebih terdengar di langit daripada doa panjang tanpa kehadiran rasa. Di bulan Rajab, Allah membuka ruang bagi hamba-hambanya yang datang tanpa keistimewaan, namun membawa kejujuran. Amal kecil di Rajab bukan tentang kuantitas, melainkan tentang keberanian untuk datang apa adanya. Datang dengan luka, datang dengan rasa malu, datang dengan hati yang lelah, namun masih berharap. Dan Allah mencintai hamba yang tidak berpura-pura kuat di hadapannya. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kamu merasa amalmu terlalu sedikit untuk mengubah apapun? Itu bisikan yang sering membuat manusia berhenti sebelum memulai. Padahal di Rajab, bahkan menahan diri dari satu dosa sudah dicatat sebagai kemenangan. Bahkan memilih diam saat amarah ingin meledak sudah dianggap ibadah. Bahkan menunda satu kebiasaan buruk karena teringat Allah sudah menjadi amal yang menggetarkan langit. Rajab mengajarkan bahwa Allah Maha melihat proses, bukan hanya hasil. Setiap langkah kecil menuju kebaikan tidak pernah luput dari perhatiannya. Dan seringkali amal yang paling berat timbangannya adalah amal yang tidak diketahui siapapun. Amal yang dilakukan saat tidak ada yang memuji, saat tidak ada yang melihat, saat hanya ada kamu dan Allah. Sahabatku, jangan tunggu hatimu tenang untuk berbuat baik. Justru amal kecil itulah yang menenangkan hati. Jangan tunggu hidupmu rapi untuk mendekat kepada Allah. Justru kedekatan itulah yang akan merapikan hidupmu. Di bulan Rajab, satu doa sederhana yang dipanjatkan dengan pasrah bisa menjadi sebab terbukanya jalan yang selama ini terasa buntu. Satu niat baik yang belum sempat terwujud sudah dicatat sebagai pahala bila hatimu jujur. Inilah kelembutan Allah. Ia tidak memberatkan hambanya. Ia hanya meminta satu hal, kesediaan untuk kembali. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika hari ini kamu hanya mampu melakukan satu kebaikan kecil, jangan meremehkannya. Karena di bulan yang dimuliakan, amal kecil bisa menjadi awal dari takdir besar. Dan bisa jadi, getaran yang kamu rasakan di hatimu saat ini adalah gema dari amal sederhana yang sedang dicatat langit tanpa suara. Sahabatku yang dirahmati Allah, tidak semua luka berdarah, tidak semua rasa sakit terlihat oleh mata. Ada luka yang berdiam di dalam hati, dipendam bertahun-tahun, namun terus mempengaruhi langkah hidup tanpa disadari. Rajab datang bukan hanya untuk memperbaiki amal, tetapi untuk menyentuh bagian terdalam yang sering kita sembunyikan. Luka batin, luka karena harapan yang runtuh, luka karena doa yang terasa tak terjawab, luka karena usaha yang tak kunjung membuahkan hasil,
luka karena kehilangan, atau pengkhianatan yang belum sembuh. Sahabatku, banyak orang terlihat kuat di luar, namun rapuh di dalam. Tersenyum di hadapan manusia, namun menangis saat sendirian. Dan Allah mengetahui itu. Rajab adalah bulan di mana Allah mendekat tanpa banyak kata. Ia tidak selalu menyembuhkan luka dengan mengubah keadaan. Seringkali ia menyembuhkannya dengan mengubah cara pandang. Di bulan ini, hati yang lelah diberi ruang untuk beristirahat, bukan untuk menyerah, tetapi untuk bernafas. Sahabatku yang dirahmati Allah, penyembuhan batin tidak selalu terasa seperti kelegaan seketika. Kadang ia hadir sebagai ketenangan pelan yang baru kita sadari setelah kegelisahan mulai meredah. Rajab mengajarkan bahwa Allah tidak pernah terlambat menolong. Hanya saja pertolongannya tidak selalu datang dalam bentuk yang kita minta. Ada doa yang dijawab dengan kesabaran, ada air mata yang dibalas dengan kekuatan. Ada kehilangan yang diganti dengan kedewasaan, dan semua itu adalah bentuk penyembuhan. Di Rajab, Allah seolah berbisik, "Aku tahu kamu lelah, aku tahu kamu terluka, dan aku bersamamu." Sahabatku, jika di bulan ini hatimu lebih mudah tersentuh, lebih sering merenung, lebih cepat merasa haru saat mengingat Allah, itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa hatimu sedang dibersihkan. Luka yang selama ini tertutup rapat mulai diizinkan untuk sembuh, bukan dengan dipaksa, tetapi dengan diterima. Rajab mengajarkan kita untuk tidak memusuhi masa lalu, karena luka yang diterima dengan sabar akan berubah menjadi hikmah yang menguatkan. Sahabatku yang dirahmati Allah, Allah tidak meminta kita melupakan rasa sakit. Ia hanya meminta kita tidak hidup di dalamnya selamanya. Dan Rajab adalah bulan di mana jarak antara hamba dan Tuhannya terasa lebih dekat. Di kedekatan itulah, luka-luka lama mulai kehilangan kuasanya. Bukan karena dilupakan, tetapi karena hati telah menemukan tempat bersandar. Jika selama ini kamu merasa harus selalu kuat sendirian, Rajab mengingatkan, kamu tidak sendiri. Ada Allah yang maha lembut, yang menyembuhkan tanpa menyakiti, yang menguatkan tanpa menghakimi. Sahabatku, mungkin hidupmu belum berubah, masalahmu belum selesai, doamu belum terwujud. Namun jika hatimu mulai tenang, itu pertanda penting. Karena ketika batin sembuh, langkah hidup akan menyusul pelan-pelan. Dan Rajab dengan segala kelembutannya sedang mengajarkan kita bahwa penyembuhan sejati sering dimulai saat kita berani berserah. Saat kita berani berserah. Sahabatku yang dirahmati Allah, tidak semua orang merasakan Rajab dengan cara yang sama. Ada yang melaluinya seperti bulan-bulan biasa, dan ada yang diam-diam disentuh hingga arah hidupnya perlahan berubah. Lalu, siapa sebenarnya yang takdirnya berubah di bulan Rajab? Bukan mereka yang paling banyak berbicara tentang agama, bukan pula yang paling terlihat sibuk beramal, melainkan mereka yang hatinya paling jujur saat menghadap Allah. Orang yang takdirnya disentuh Rajab biasanya tidak merasa istimewa. Ia justru merasa kecil, merasa penuh kekurangan, dan sadar betapa ia sangat membutuhkan Allah. Sahabatku, takdir berubah bukan karena status, bukan karena masa lalu, dan bukan karena seberapa jauh seseorang pernah tersesat. Takdir berubah karena seseorang berhenti berbohong kepada dirinya sendiri. Di Rajab, orang yang dipilih untuk berubah adalah mereka yang mau mengakui kelemahan, bukan menutupinya. Yang berani berkata dalam hati, "Ya Allah, aku lelah. Aku tidak sanggup sendiri. Aku butuh Engkau." Itulah doa yang paling cepat terdengar.
Sahabatku yang dirahmati Allah, orang yang takdirnya berubah di Rajab tidak selalu langsung mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun ia mendapatkan sesuatu yang lebih penting, arah yang benar. Ia mulai tahu kemana harus melangkah, meski jalannya masih panjang. Ia mulai paham apa yang harus ditinggalkan, meski meninggalkannya terasa berat. Rajab memilih mereka yang mau berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan manusia, dan mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa aku perbaiki hari ini? Orang seperti inilah yang diperhatikan langit, bukan karena amalnya besar, tetapi karena hatinya tidak lagi keras. Sahabatku, tanda orang yang takdirnya sedang berubah bukan selalu datang sebagai kebahagiaan. Seringkali ia datang sebagai kegelisahan yang mendorong perbaikan. Hati menjadi sensitif terhadap dosa. Perasaan menjadi tidak nyaman saat mengulang kesalahan lama. Ada dorongan untuk memperbaiki hubungan yang dulu diabaikan. Semua itu bukan gangguan, itu bimbingan. Rajab adalah bulan pemilihan, bukan pemilihan antara yang baik dan yang buruk, tetapi antara yang mau sadar dan yang memilih terus lalai. Sahabatku yang dirahmati Allah, siapapun yang membuka hatinya di Rajab, meski hanya sedikit, akan dibukakan jalan yang tidak ia sangka. Allah tidak menunggu hambanya bersempurna untuk mengubah takdirnya. Ia hanya menunggu kesungguhan. Kesungguhan untuk kembali, kesungguhan untuk memperbaiki arah, kesungguhan untuk tidak mengulang kesalahan yang sama dengan sengaja. Dan siapapun yang bersungguh-sungguh, Allah akan menyertai langkahnya. Mungkin hari ini kamu belum melihat hasil apapun, namun perubahan takdir tidak selalu terasa di permukaan. Ia sering dimulai dari perubahan cara berpikir, perubahan cara memandang ujian, perubahan cara menyikapi hidup. Sahabatku, jika Rajab ini membuatmu lebih sering merenung, lebih berhati-hati dalam melangkah, dan lebih rindu untuk dekat dengan Allah, jangan abaikan itu. Karena bisa jadi kamu termasuk orang yang sedang dipilih untuk mengalami perubahan takdir yang tidak semua orang mendapatkannya. Orang yang sedang dipilih untuk mengalami perubahan takdir yang tidak semua orang mendapatkannya. Sahabatku yang dirahmati Allah, tidak ada bulan yang tinggal selamanya. Rajab pun akan berlalu, seperti waktu-waktu lain yang pernah mengetuk pintu hidup kita, lalu pergi tanpa bisa ditahan. Pertanyaannya bukan lagi, apa itu Rajab atau seberapa istimewa bulan ini? Pertanyaannya kini adalah, apa yang tersisa saat Rajab benar-benar berlalu? Apakah hanya hitungan hari yang berganti, atau ada sesuatu di dalam hati yang ikut berubah? Rajab tidak menjanjikan hidup tanpa ujian. Ia tidak berjanji semua masalah akan selesai. Namun Rajab memberi sesuatu yang jauh lebih berharga. Kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini rapuh, bahwa waktu tidak menunggu siapapun, dan bahwa Allah selalu memberi tanda sebelum kesempatan itu dicabut. Sahabatku, jika setelah Rajab berlalu, hatimu menjadi lebih lembut, lebih berhati-hati dalam melangkah, dan lebih rindu untuk menjaga hubungan dengan Allah, maka Rajab telah menjalankan tugasnya. Karena tujuan Rajab bukan membuat kita merasa suci, tetapi membuat kita merasa butuh ampunan, butuh bimbingan, butuh rahmat Allah dalam setiap langkah hidup. Seringkali, perubahan terbesar dalam hidup tidak datang dengan suara keras. Ia datang pelan, melalui kebiasaan kecil yang terus dijaga, melalui doa yang tidak ditinggalkan,
melalui dosa yang mulai dijauhi, melalui hati yang tidak lagi keras saat diingatkan. Itulah bekas Rajab yang paling berharga. Sahabatku yang dirahmati Allah, jangan bersedih jika Rajab akan pergi. Karena yang Allah lihat bukan seberapa lama kamu berada di waktu yang mulia, tetapi seberapa kuat bekasnya dalam kehidupanmu setelah itu. Rajab hanyalah awal. Ia membuka pintu, namun kamulah yang memilih apakah akan melangkah masuk atau kembali berpaling. Jika Rajab membuatmu lebih siap menyambut bulan-bulan berikutnya dengan hati yang bersih, maka takdirmu telah disentuh dengan cara yang lembut. Dan sentuhan Allah tidak pernah sia-sia. Sahabatku, jika selama menyimak bacaan ini, hatimu terasa tersentuh, tenang, atau mungkin meneteskan air mata tanpa sebab, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa pesan ini sedang berbicara dengan jiwamu. Maka jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Mari kita jaga apa yang Allah titipkan di hati kita selama Rajab. Mari kita rawat kesadaran ini agar tidak padam oleh kesibukan dunia. Jika bacaan ini memberi manfaat, menenangkan hati, atau menjadi pengingat di saat kamu membutuhkannya, sahabatku yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai dukungan, menuliskan komentar tentang apa yang paling menyentuh hatimu, dan subscribe channel Manisnya Pahala agar kita bisa terus berjalan bersama dalam cahaya hikmah dan ketenangan. Karena mungkin satu pengingat sederhana bisa menjadi sebab Allah menjaga langkah hidupmu. Akhirnya, kita serahkan semua niat baik, doa yang terucap maupun yang terpendam, kepada Allah yang Maha mengetahui isi hati. Semoga kita termasuk hamba yang tidak melewatkan tanda dan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.